Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dari Allah, kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita itu nanti kalau mati, ya kan, kita nggak menyadari alam dunia, alam rahim, alam dunia, alam kubur atau alam barzah ini, dan alam akhirat nanti. Alam akhirat itu surga dan neraka. Kita nggak terasa, ya kayak sedang mimpi lah gitu. Lalu kita melihat diri kita ditangisi sama nek ono sing nangisi. Nek bojone alhamdulillah. Orang repoti ya Allah. Ya masing-masing. Karena saya mendapati seorang meninggal dunia betul-betul syukuran. Satu perdukuan itu syukuran. Ya Allah, kenapa nggak pernah aman ada orang itu? Jadi nggak ada yang sana, nggak ada yang nggak dapat hidayah, dan tidak ada yang berusaha untuk ayam hilang, endok hilang, dan mencurinya itu adalah terang-terangan. Saya dibacok ya orang pantenan, dijagani karo jin mungkin, ya, atau mungkin dia pakai jaket yang memang nggak empan dibacok. Itu khilafiyah. Nggak usah dibahas. Yang perlu kita bahas itu kita. Lalu kita dimandi, orang-orang menangis, kita dimandikan, dikafani, disolati, hingga diturunkan ke dalam kubur. Itu kita besok seperti itu. Merasa sedang bermimpi kita itu. Lalu kita berteriak. Tidak ada yang mendengarnya. Teriakan kita itu tidak ada yang mendengarnya. Lalu sebelum saya lanjutkan, suara adzan itu juga kalimat teriakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kita, kalau kita dipanggil sama Allah nggak datang, besok kita berteriak-teriak di alam barzah itu orang masing teko. Beberapa waktu kemudian pulang itu yang ngantar kita. Nggak tahu saya dulu apa Pak Aris dulu, nggak tahu, Pak Wisdan dulu ya, atau Nur dulu, kita Soleh dulu nggak tahu, atau calon dukuh nggak jadi Pak Eko sama Pak Nur itu PMJ nasibnya ora dadi. Ayo orang PMJ arep dadi lurah ya ora dadi, dukuh ya ora dadi. Nasibnya dan anak PMJ itu ngaji. Nek RT kalau dia udah jadi ya kan ya. Orang sing. Nah, sahabatnya itu Allah, lalu kita berteriak. Lalu orang-orang yang menguburkan kita pada pulang, meninggalkan kita sendirian di bawah tanah. Allah kembalikan roh kita. Lalu dia membuka mata kita, lalu kita terbangun dari mimpi buruk itu. Jadi Masya Allah, alhamdulillah ternyata mimpi toh, karena rohnya kembali ke kita. Ya Allah, ini ternyata mimpi toh. Ternyata ini hanya mimpi yang saya alami juga. Dan kini dia sudah betul-betul terbangun dari tidurnya. Kemudian dia meraba. Ada diselimuti kain. Loh, di mana bajuku? Loh, di mana celanaku? Lalu meraba lagi di tanah itu, berupa tanah itu. Masya Allah, kita. Di mana aku? Lalu mulai takut. Loh, ya aku nanti. Tempat apa ini? Kenapa bau tanah dan ini lumpur? Bau tanah ini, kenapa ini bau dan tanahnya kok berlumpur? Kemudian dia mulai menyadari bahwa dia ada di bawah tanah.
Dan sebenarnya apa yang dialaminya bukanlah mimpi, tapi dia sadar bahwa dirinya benar-benar sudah mati. Jadi sahabat dari Allah, kalau sudah ngomong mati kita sudah nggak ada apa-apanya di dunia. Pak Duar melarat saiki orang di rumah harus masalah. Nanti kamu nak mati piye anakmu nang ngurusi sing uripmu. Istri saya, keluarga saya, adik-adik saya. Wong saya hidupnya juga ngurusi mereka. Itu ngurusin umat. Saya pernah diprotes sama istri saya, Bu, Pak, ngajar ngaji terus anaknya gimana? Ya nanti aku ngajar orang lain, anakku diurusin orang lain. Sunahnya begitu. Jadi nek wis ora ngurusi anake, orang ngurusi orang lain, orang ngurusi diri sendiri. Udara welek. Jadi sahabatku ini, kalau saya terlalu serius nanti kita nangis. Jadi ini tak buat yang nyaman lah. Nangis tok ngomong subuhan yo ketinggalan. Sahabat Tuhan kita Allah, dia tersadar kita bahwa itu adalah jalan hidup. Kalau kita berteriak, siapa yang paling sering kita mintain tolong di dunia? Ibu, gitu. Ayah, gitu. Ya, kakek, gitu. Bro, bro. Nah, nek kok sing tukang miso ya, miso. Nyeluk kancane. Yo ngono kae rata contoh kae gitu. Jadi kok kowe nunggu aku miso. Des iki des. Dan Masya Allah, demikian itulah kita dipanggil-panggil sama Allah ketika suara adzan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak Dwi tidak datang ke masjid, kita tidak datang ke musola, kita tidak datang ke tempat sholat. Begitu pula, betul-betul apa? Lalu kan manggil istrinya nggak mau, ngambil suaminya nggak ngambil, nyeluk Kang Puji ya. Kang Puji memang wae. Akhirnya apa ya? Dipanggil, Allah, ya Allah. Harapan satu-satunya Allah. Padahal dulu waktu Allah memanggil kita dengan suara adzan kita tidak datang. Wes, ayo Kang, resik-resik Kang. Karena kiamat kecil itu ya mati itu. Kiamat kecil itu mati. Dan siksa kubur itu betul-betul ada. Ya kita, makanya 10 penyakit hati titipan iblis itu harus hilang dari hati kita. Iri, dengki, hasad, hasud, tamak, serakah, angkuh, sombong, takabur dan riya. Takabur itu bukan terus kita takabur, bukan. Ada orang datang ke rumah kita bilang, Masya Allah Kang, heran aku karo jenengan. Heran apa? Wah, zikir sosial sing tak pakai. Alhamdulillah. Kok yo ora udan. Waduh, iki aku wis deg-degan iki. Aduh, iso udan iku kok malah anak lho. Kita ndonga maca sholawat itu sudah 3 bulan yang lalu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, tambah biar terang. Ana wong teko gumun-gumun. Ya, kan kok iso yo. Aku nang kono udanane. Aku nang kono udanan, ngono kok terang yo. Aku yo istighfar kok denak udan, udan tenang. Hujan betul. Tapi qadarullah ya ora ono sing mulih. Arep mulih piye wong mobil yo ngarepe mobil wong. Dengak-dengok itu. Ya Allah ya Rabb. Jadi riak itu, sombong itu bukan karena diri kita. Datangnya orang yang gumun-gumun karo awak dhewe. Assalamualaikum Kang, waalaikumsalam. 11 tahun yang lalu itu saya masih sekolah di UGM dengan Kang Puji waktu itu ngajar achievement motivation training untuk mahasiswa baru 1000 orang dan sayalah satu-satunya yang dikasih Kang Puji uang 25.000 dan 25.000 itu tak kongkon sedekah sedina 5.000.
Jadi kan mau ping 5 tuh. Aku saiki nang Aceh kan. Aku jadi pejabat sekarang di Aceh. Dongamu yo kabul tenan kok. Jadi aku kira arep ngopo-ngopo. Bahasa dhek ngomong ngono aku ya guyon. Kuwi jan rada sekti elek. Aduh rusak kok ya. Iki goro-goro wong ngene. Bener. Nek dhek teko ora ngomong apa kok alhamdulillah kan matur nuwun dungane alhamdulillah kabul ya kan. Selesai. Dadak ngomong. Dan rata-rata sing dongake kowe kabul kok. Aku batin aku nyuwake adikku dhewe ora kabul. Jadi teman-teman kalau pingin cari sahabat teman sempurna nggak bakalan Anda dapat. Nek mau arep ngrasani wong tiap dino, ngrasani aktivis tiap dino, ngrasani lembaga tiap dino ono wae. Habis waktu kita, habis rokok kita 4 bungkus, dan bukan rokok maksudnya. Rampung habis, entek. Jadi teman kita tuh nggak bakalan sempurna. Maka mari kita tutupi kelemahan-kelemahan itu. Karena janjinya Allah biasa dalam hadis diceritakan sapa wonge sing nutupi aib saudaranya sendiri di setelah mukmin di dunia, maka akan aku tutup aibnya di akhirat. Dahsyat tukang ini nggak main-main loh, nggak main-main. Sahabatku yang Allah, mari panggilannya Allah itu adzan, majelis taklim, bersedekah, panggilannya Allah itu. Wala taqrabuz zina, itu panggilannya Allah itu. Dilarang kita mendekat-dekat dengan zina. Itu. Nek mau golek dosa iki penak. Kabeh do rungokke ngene iki ana cah siji sing dolanan HP, lu garahe aku mangkel. Nek kalau Pak Monoji mesti diungek-ungek. Kowe mulai apa nang kene? Nek karo aku mau tak dongake. Ya Allah, sing dodolan HP kae mudah-mudahan jadi bakul HP ya Allah. Nanti kan dek men nang omah ngurusi HP. Nah, teman-teman bismillah. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Jika kita orang baik, maka muncul 2 malaikat yang wajahnya tersenyum, lalu menundukkan kita, lalu menenangkan kita, lalu menghibur kita. Sing teko sapa kan? Malaikat. Ya, lalu melayani kita dengan pelayanan yang terbaik. Iki orang mau bintang 5 ini, bintang 7. Punya bintang 7. Itu harapan kita adalah besok meninggal dunia jadi orang baik seperti ini. Maka saya buat ojo leren jadi wong apik. Iki ono sing protes. Keliru kan, ojo leren jadi wong Islam. Ya bener. Ya wis kowe gawe dhewe. Aku gak boleh nyalain dia. Ono meneh iki. Orang mati, bukan orang manut gurune saking kreatifnya. Gawe dhewe. Ojo lali ngaji ben uripe mukti. Karepmu sing penting ngaji. Ono nek sing gawe kianya. Dokter Kintoko. Wah, ojo jeleh dadi wong saleh. Aku baru kuwi ojo kudu ojo jeleh dadi wong saleh official. Gawe acara. Kayak aku kaya Ustaz Abdul Somad ini main spiral gitu. Viral maksudnya. Ya. Sahabatku yang kita Allah, jika kita orang baik, maka kita akan didudukkan oleh malaikat yang malaikat itu yang tersenyum, 2 malaikat itu kita akan ditenangkan. Tenang waji, tenang. Aku yang biasa ngajar ngaji, aku ngerti muridmu jangan remuk-remukan kabeh kan. Tenang waji. Terus kowe iki asline remuk. Aku kan arep gaya. Kowe asline remuk ora situ. Ya Allah, kita dilayani, ditenangkan.
dengan pelayan yang baik. Jika kita orang buruk, maka malaikat akan menambah ketakutan itu. Doa dia harus wedi dengan alam barzah itu. Lalu ditambah, dia juga akan menyiksa kita sesuai dengan keburukan kita. Jadi kita itu betul-betul disiksa atas keburukan. Malaikat nggak berdasarkan nafsu, rotu mangkel juga begitu. Karena malaikat nggak ada nafsunya, dia cuma manut. Dari Sayyidina Sa'id bin Sulaim radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran. Jadi Wak Dewi kudu akrab karo Al-Quran. Bukan nabi, bukan malaikat, bukan pula lainnya. Ini Abdul Malik bin Habib sarahnya Ihya ini. Ini syarah Ihya Ulumuddin. Jadi sahabatku yang minta Allah, dan direwatkan juga dari Al-Bazar meriwayatkan dalam kitab La'ali Masnunah bahwa jika seorang mati meninggal dunia, ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seorang yang tampan berdiri di kepala mayat itu. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggal atau meninggalkannya, datanglah malaikat Mungkar dan Nakir yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat itu. Ngapa iki ngapa iki. Tetapi si tampan itu berkata, ia adalah sahabat karibku. Dia adalah sahabat karibku. Dia adalah sahabat karibku. Saya nggak mau pergi, saya nggak mau. Dalam keadaan bagaimanapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukan saja pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga. Lalu ia berpaling kepada sahabatnya itu dan dia berkata, aku adalah Al-Quran. Sahabat yang kata Allah, terkadang kita baca dengan suara keras, terkadang kita baca dengan suara pelan. Itu Al-Quran itu yang akan, kalau ayat hadisnya Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat syafi'an sebagai penolong li ashabi, bagi orang-orang yang membacanya. Jangan khawatir setelah menghadap pertanyaan Mungkar dan Nakir, engkau tidak akan mengalami kesulitan. Nah, maka nanti kalau setelah itu kita itu seperti tidurnya manten anyar. Tidurnya manten anyar itu kan nggak cocok, tapi senang. Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghampiriku di tempat tidur dan dipermadani sutra yang penuh dengan kasturi dari Mala'il A'la. Jadi sahabat banyak Allah, mari. Ya Allah, sebetulnya kemarin mau tak sampaikan, tapi karena hujan, ya itu nggak bisa khusyuk kita, karena memang kita masih takut dulu hujan. Bismillah. Terus Ustaz tadi bilang, insya Allah yang kena hujan itu nanti penyakitnya sembuh, insya Allah. Mau aku ketemu wong, Tat, bojoku kok mah meriang. Bu, bapaknya itu, Pak, meriang, udah sembuh belum? Belum Pak, tadi tak bawa ke puskesmas, insya Allah 1 hari itu istri bapak digugurkan dosa-dosanya karena sakitnya itu. Masya Allah, bener Pak Puji. Dari kalau aku galak tenan, alhamdulillah. Galak pasti. Alhamdulillah.
ada dikuburkan di situ. Nang Indonesia aku bakal ya ngono. Nek wis ora nonggon terpaksa makam-makam gitu gawe umat. Tapi kayaknya cik suwi. masih lama. Itu, teman-teman, saya kemarin sudah sampaikan. Di setiap kamar itu ada Quran. Apa ono waktu titik bocor. Ono waktu titik bocor. Ojo janji-janji. Insya Allah pokoknya barkan putih ceramah kayak aku pokoknya telung jus sehari. Itu terjadi seminggu muat. Baru gue kesel. Wah seminggu telung jus ya bisa tuh akeh amalku kaya ngene. Lah tak maca kulhu ping 3 wae padha le. Dadi njurkan apa menghukum-hukumi dengan memaksa pakai hadis-hadis tertentu. Ngomongin nek maca kulhu ping 3 wis kaya maca Quran le bahane. Ya wis ngono. Ayo engko wong adan ya pilu-pilu. Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah. Teko salat. Daerah komat mulai. Lho kok mulai. Lho, iki sing ngundang arep salat sapa? Aku to. Wong pira iki? Wong 92 Pak. Itu pahalane gayaku kabeh. Aku salat dhewean ya mau siji. Lah bar salat. Ayo ora tau wis 90. Iki jenengane beribadah dengan ilmu. Mulai sih baik kuwi. Bener-bener ora salat. Iki aliran sesat. Nah gitu. Jadi terus tak gawe masjid-masjid. Rasa salat rasa apa sesuai dengan kepercayaannya masih apa namanya masih musyrik dan sebagainya. Ayo Kang, pelan-pelan. Bismillah. Masyarakat di sekitar kita itu bisanya kita apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan. Bahkan izin ya Kang, ini kliennya Pak Husni, dia meninggal ibunya, anaknya. Jangan direkam.